Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agen Septiananda. Dan saya Raffi Kamaludin. Dan ada bintang tamu kita yaitu Mas Adi Sucipto. Halo teman-teman semua, ya, semoga sehat selalu. Nah, di sini kita mau ngomongin apa nih? Kita bakal ngomongin tentang freelance. Nah, biasanya tuh orang-orang tuh pada beranggapan gitu ya, kayak pekerjaan freelance tuh enak, terus santai, bisa ngerjain di rumah. Nah, menurut lo nih sebagai seorang freelance, Asik. ya kan? Saya pengangguran, Mas. Oh, ya kan, freelance pekerjaannya, ya kan? Nih, menurut lo apa sih itu freelance menurut lo? Oh, freelance itu sebenarnya suatu pekerjaan, tapi yang fleksibilitas gitu loh. Yang sebenarnya tidak terikat oleh 9 to 5 lah, jam kerja yang teratur gitu. Oh, berarti itu kerjanya kayak ya seenak-enak jidat kita lah. Ya bukan senak jidat, tapi Iya, tetap ada aturannya juga, Mas. Ada deadline-nya juga, Iya, ada maksudnya kayak planningnya juga, plannernya juga. Kayak kita tuh bisa ambil itu kerjaan atau nggak diambil. Nah, Ya, kurang ada lebih yang mau seperti tanya itulah nggak tentang freelance? Nah, Penjelasannya. berhubung lagi bahas freelance, gue pengen tanya sih, lu freelance ini bergerak di bidang apa? Kalau gue sekarang semua di visual creator ya. Gue di seputar graphic design sama fotografi dan brand. Juga gue naikin brand sama videografi terakhir. Itu gue hampir semua gue ambil sih sebenarnya. berarti itu bidang-bidang kayak gitu tuh berhubungan sama berbau-bau sama industri kreatif. Iya, berhubungan sama industri kreatif. Nah, banyak ini yang nggak tahu nih tentang industri kreatif. Nah, lu tahu nggak nih apa itu industri kreatif? Nah, Menurut lu? industri kreatif menurut gue itu suatu yang bisa digerakkan menjadi ekonomi itu. Maksudnya yang bisa menghasilkan uang atau perputaran ekonomi, tapi hasilnya atau kita berawal dari pemikiran-pemikiran kreatif dan gagasan kreatif. Itu bisa berupa barang ataupun jasa. Misalnya kalau jasa, kita suka hobi nih, hobi foto. Nah, kita kulik aja terus. Nah, hasil dari situ dapat duit kan. Nah, itu kita bergerak di sektor industri kreatif. Lalu suka desain misalnya. Wah, gue suka gambar-gambar rumah. Gitu. Desain interior atau arsitek. Itu masih masuk ke subsektor industri kreatif. Nah, ngomongin soal industri kreatif, yang gua tahu ini kan industri kreatif itu banyak kan. Ada di bidang musik, terus ada bidang videografi, ada bidang bahkan desain. Ya, masuknya ekonomi kreatif, kuliner pun masuk ekonomi kreatif. Masuk. Jadi buat teman-teman yang suka masak, tuh terutama. Terus Cewek dengar. suka masak nih, misalnya, wah gue jago nih, misalnya bikin seblak. Nah, seblak itu cari ciri khasnya atau maksudnya yang otentik dari bikinan kalian gitu. Misalnya seblak gua tuh rasanya lebih nikmat atau apa. Nah, bisa kalian branding sendiri gitu. Berarti Ataupun ini, di inovasi yang lain. ya berarti kayak contoh nih kayak kopi misalkan contoh kan kopi misalkan kopinya itu dibuat dari tanah Indonesia gitu. Nah, tanah Indonesia betul. Nah, kita pengen membuat suatu brand kopi yang itu bakal diekspor ke luar negeri gitu ya. Itu butuh yang namanya kemampuan sektor yang ada di industri kreatif gitu. Harus. Nah, kan freelance tuh ada yang bilang kerjanya enak gitu ya. Ada nggak sih keluh kesah di bidang freelance? Tentu banyak, Pak. Sih jalanin freelance. Gue korban buat kuliah gue demi kerjaan. Kayak gitu nggak sih menurut lu? Tentu ada keluh kesah, terutama teman-teman gue juga ya, karena gue juga sampingan masih kuliah ya, karena freelance ini juga buat lumayan buat nambah-nambah buat bayar UKT gue dan kehidupan gue. Ada yang mungkin teman-teman gue juga ada yang terlena karena dia udah tahu duit, ya kan freelance itu asik gitu. Dan ada juga yang konsisten malah kuliahnya ditinggalin jadi ke sana, dan ada juga yang bisa membagi waktu. Yang lebih bagus tuh bisa membagi waktu gitu, time manajemennya diatur lah. Dan lu harus tahu prioritasnya mana di saat itu. Dan untuk teman-teman kalau yang mau terjun di dunia industri kreatif gitu ya,
terutama saran dari gua, kalau misalnya dapat suatu proyekan atau apalah ada kerjaan gitu, coba dipastikan dulu secara benar lah. Syukur-syukur bahasanya MOU dulu sama si klien kita atau calon klien kita. Jadi biar enak, mulai hal terkecil dari jam kerjanya. Itu penting loh, jam kerja lo sebenarnya. Lo misal bisa nego sama dia, lo boleh kirim materi bahan atau materi desain itu di jam kerja gua 9 sampai jam 5 itu. Misalnya yang gua bilang enggak itu kan. Tapi selebih dari itu ya udah. Itu buat masuk besok gitu. Karena teman-teman gua banyak yang ibarat kayak fleksibel itu. Fleksibel maksudnya mau tidur pun dikirimin materi desain, suruh desain. Ya itu sebenarnya tergantung dari masing-masing ya gitu. Kalau dari gua sih lebih coba ditekankan di situ lah, biar kita juga aktivitas kita yang lain gak terganggu. Saran dari gua. Iya, apalagi kalau kalian sambil kuliah. Jangan sampai terlena gara-gara duit. Soal perjanjian di atas kertas. Iya. Bilang lah ya. Iya. Gue gue kan freelance juga nih ya. Itu menurut gue tuh perjanjian di atas kertas tuh Penting, bagi gua penting. Meskipun nggak MOU ya, tapi maksudnya MOU tertulis gitu ya, tapi lo harus bisa saling meyakinkan lah. Karena misalkan ada kayak kerjaan yang lebih gitu, sedangkan perjanjian di awal tuh misalkan kita kerjain desain itu cuma satu desain gitu, cuman tiba-tiba si klien tuh minta revisi dan minta desain lagi, cuman dia nggak mau nambah harga. Itu penting banget tuh adanya. Sebenarnya dari kita juga sendiri, selain kita harus bisa MOU, kita juga harus punya namanya bukan regulasi sih. Kayak gua biasanya udah punya term and condition. Jadi maksudnya buat syarat ketentuannya lah kalau misal gua kerja. Misalnya lu butuh logo. Nah, itu udah gua kasih paket-paket tuh atau penawaran berupa misalnya harga segini, itu lu dapatnya JPEG, PNG, PDF sama mentahannya, sama mungkin gua kasih color paletnya, nanti bisa gua kasih mockup dan ada plus revisinya berapa kali. Kalau misalnya lebih dari yang itu ya lu harus bayar gitu. Jadi kena biaya juga ya. iya kan, ibarat kita ngedesain juga kan pasti butuh kopi nih, butuh rokok nih, listrik. Kita kan kerja juga gitu. Itu juga harus itu install nih kalau mau pakai install. Bahkan ini bikin video kayak gini butuh biaya ya. Butuh, karena jangan cuma diukur dari hasilnya aja. Kalau cuma kita bisa nilai hasilnya ya semua orang juga gimana ya. Kita juga harus bisa memperhitungkan alat yang dipakai itu apa, misalnya kondisinya seperti apa. Itu jangan dibandingkan dengan hasilnya lah. Hasilnya jelek gini, udah bayarnya segini. Apalagi jangan jatuhin harga lah maksud gua. Apalagi buat teman-teman yang sekarang lagi menjalani di freelance ini atau industri kreatif atau apapun itu, menurut gua jangan saling sikut lah atau jangan saling senggol, malah saling belajar gitu. Dan mungkin kita ngobrol-ngobrol segini aja kali ya. Mungkin udah cukup. Apa-apa. Mungkin kalau mau nanya-nanya bisa DM aja. DM aja. Kita cantumin aja nih. Cantumin aja Instagram ya. Ini Iya, silahkan aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Kamaldin pamit undur diri. Saya Adi Septenanda pamit undur diri. Iya. Dan bintang tamu kita juga pengen pulang. Pengen ngopi. Pengen ngopi. Dadah. Dadah. Terima kasih udah diundang.